Shalom, jumpa kembali dengan Sapaan Gembala GKI. Dan kali ini bersama dengan saya, Pendeta Iwan Sukmono dari GKI Bojonegoro. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati. Kita mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita dalam memahami sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa ada dalam kehidupan kami dari hari demi kesehari. Berikan kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami sabda-Mu. Berikan kami terang-Mu, supaya kami bisa menghayatinya dengan sungguh, bahkan kami dimampukan untuk menjadikannya sebagai sebuah pegangan dan pedoman dalam lagu kehidupan di atas muka bumi ini. Di dalam berkat kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita perhatikan firman Tuhan yang ada di dalam Mazmur 121. Demikian saya bacakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang menerima, terlebih yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat sekalian, jadi kasih Tuhan, pagi hari menjadi momentum yang sangat menyenangkan. Ketika ada begitu banyak orang yang bergegas berangkat, baik berangkat untuk bekerja, berangkat untuk melakukan aktivitas seperti berangkat ke sekolah juga. Ya. Nah, sama halnya dengan kebanyakan orang. Pagi itu saya pun juga bergegas untuk mengantarkan anak-anak berangkat ke sekolah. Nah, tetapi ada satu peristiwa yang mengejutkan. Ya. Ternyata di pagi hari itu, dalam momentum yang berurutan, 2 kali saya menyaksikan ada sebuah kecelakaan. Yang pertama, sebuah kendaraan harus bertabrakan dengan kendaraan lain yang lebih besar, sepeda motor dengan mobil begitu. Lalu yang kedua, sepeda motor bersama dengan sepeda motor. Tentu peristiwa itu mengejutkan. Tentu peristiwa itu mengundang sebuah perhatian bahkan keprihatinan. Nah, yang menarik adalah ketika begitu peristiwa itu terjadi, lalu tidak sedikit orang yang kemudian segera datang untuk menghampirinya. Datang untuk segera melihat situasi dan kondisi yang ada. Bagaimana kondisi orang yang mengalami musibah itu. Bagaimana kondisi situasi jalan raya itu. Bagaimana situasi kendaraan yang ada. Lalu seakan-akan seperti diperintah begitu ya. Ada yang segera memindahkan korban ke pinggir jalan. Segera memberikan pertolongan-pertolongan yang dibutuhkan. Yang lain lagi dengan sigap segera mengatur lalu lintas supaya tetap bisa bergerak berjalan dengan lancar. Dan ada juga yang kemudian meminggirkan kendaraan yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, andai kata kita mengalami situasi dan keadaan itu, ada yang shock, ada yang terkejut, ada yang mungkin juga mengalami luka, dan itu adalah sesuatu yang memprihatinkan, gitu ya. Nah, dalam situasi itu pasti kita akan membutuhkan pertolongan. Menariknya adalah kalau apa yang saya saksikan tadi adalah ternyata masyarakat kita masih banyak yang peduli dan berempati tanpa diminta. Ada sebuah kesadaran yang sangat tinggi untuk kemudian saling bertolong-tolongan. Puji Tuhan. Peristiwa kecelakaan yang saya saksikan itu tidak harus menelan korban jiwa. Karena dengan pertolongan yang sigap, akhirnya semuanya bisa diselamatkan dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan hari demi hari, ada kalanya kita dikejutkan dengan sebuah peristiwa, dengan sebuah keadaan yang membuat kita harus merasa prihatin, membuat kita harus merasa tertekan.
Lantas kita berusaha dengan bijak, merenungkannya dan memahaminya dengan baik. Kita mencoba untuk mengatur strategi, kita mencoba untuk mengatur kelemahan dan kekuatan kita, supaya bisa menyelesaikannya dengan baik. Namun ada kalanya, segala daya sudah kita lakukan. Segala kekuatan sudah kita curahkan. Segala pemikiran-pemikiran, bahkan metode dan macam-macam strategi sudah kita jalankan. Tapi rasa-rasanya persoalan tidak kunjung bisa diselesaikan. Kita berharap akan pertolongan orang lain, mereka punya keterbatasan. Dan tidak semua orang bisa dengan sigap seperti peristiwa di awal tadi. Ada kalanya, kemudian kita betul-betul merasa terpuruk dan merasa sendirian. Ada problem yang begitu besar yang tidak sebanding dengan kekuatan dan daya kita. Nah, dalam situasi seperti itu, adalah satu hal yang bijak ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh sang pemazmur. Sang pemazmur mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Apa yang diungkapkan sang pemazmur mengingatkan kita, bukankah sang pencipta langit bumi itu adalah sang pencipta kita? Itu artinya seluruh keberadaan kita, seluruh kehidupan kita, itu adalah milik Tuhan. Dan berarti, Tuhanlah yang satu-satunya yang bisa menjadi sumber pertolongan kita. Dalam gambaran yang lebih konkret, dia katakan, penjagaku tidak akan terlelap. Penjaga itu akan membuat kaki kita ini tidak goyah, tetapi akan selalu kuat. Pertolongan Tuhan artinya memberikan kekuatan, menegakkan kembali, supaya kita lebih berdaya, supaya kita lebih dimampukan kembali. Namun kemudian yang kedua juga dikatakan, yang satu poin yang menarik itu, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Manusia punya keterbatasan pasti. Kita pun juga punya keterbatasan pasti. Orang yang mau menolong, orang yang menopang kita, mereka juga punya keterbatasan. Tetapi sang penolong sejati, Tuhan, dikatakan, ia tidak akan pernah terlelap dan ia tidak tertidur. Artinya setiap saat, setiap waktu Tuhan akan menolong. Tuhan hadir dengan kuasanya. Dan saya yakin dan percaya, waktu Tuhan tidak pernah lebih cepat. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Karena waktu Tuhan tepat pada saatnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di dalam Mazmur 121 itu kemudian diakhiri dengan sebuah ungkapan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan Tuhan bukan hanya suatu ketika, bukan hanya seketika atau sekejap saja, tetapi pertolongan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Mari kita membuka hati kita merengkuh kerapuhan kita mengakui keterbatasan kita, supaya Tuhan menolong dan menopang, sehingga kita bisa menghadapi dunia dengan segala tantangan dan godaan yang ada. Kita diberikan kekuatan untuk selamanya, dan kita diberikan kemampuan untuk terus bisa mensyukuri kasih dan pertolongan Tuhan. Maka jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar untuk meyakini bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami. Mungkin situasi dan keadaan kami cukup berat. Mungkin pergumulan dan tantangan kami sangat sulit untuk kami hadapi. Bahkan mengancam jiwa kami, mengancam kehidupan kami. Tapi ajar kami untuk senantiasa datang kepada-Mu. Karena Engkaulah sang penjaga kami yang sejati, sumber pertolongan kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam kasih pertolongan-Mu lah kami mendapatkan kedamaian. Di dalam kuasa kebangkitan-Mu lah kami mendapatkan kekuatan. Dan kami dimampukan untuk melewati setiap tantangan dan godaan yang ada karena pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan memberkati.